eksekutif, gitu, eksekutif yang mengeksekusi. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Jumadi. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Ya, ada sekali bagi kami untuk tentang masalah-masalah yang mungkin hari ini menjadi problem atau menjadi masalah yang harus kita selesaikan. Mungkin ini sebuah gambaran untuk yang pertama menyangkut tentang masalah UMKM, makanan, dan sebenarnya kita sudah cukup lama dengan Bang Haji berkomunikasi, memberikan informasi terkait apa yang kita kerjakan sebagai hasil tambahan. Atau kalau suaminya itu bekerja sebagai direct, istrinya di rumah kerja apa kira-kira kan begitu kan. Maka kita juga berikan solusi dengan bantuan UMKM yang selama ini itu hanya beratus-ratus orang yang kita advokasi terkait dengan masalah ya namanya mendukung, bukan bantuan mutlak. Artinya sarana prasarana yang menyangkut tentang masalah UMKM. Masuk juga masalah bantuan peralatan usaha jualan, luar semir, pangkas, itu sudah kami lakukan, Pak. Sudah kami lakukan. Artinya kami sudah tahap ke-11 untuk memberikan advokasi pembagian kepada UMKM ini. Artinya itu sudah kita kerjakan. Ya, ini silakan untuk tahun berikutnya. Tahun ini saja ada 480 orang yang ada proposal dan masuk di kami. Ya, mungkin ini juga masyarakat luas yang memang informasi ini yang tentu juga siapa yang ingin mengusulkan dengan cepat, ya mungkin siapa yang nanti akan dapat. Selanjutnya terkait dengan masalah itu tadi, masalah tentang privatisasi, masalah konflik tadi ya, bahwa tentu rumah kita kan juga punya aturan untuk rumah-rumah. Makanya suatu kita bertransaksi atau bekerja mau masuk, ya memang itu sudah ada aturan privatisasi dalam sebuah komplek itu sendiri, itu peraturan. Tapi kalau kita nggak boleh masuk, itu baru pelanggaran. Tapi kalau kita boleh masuk, cuma diminta KTP dan sebagainya, itu persyaratan, saya pikir itu hal yang wajar. Ini biasa dilakukan. Saya juga pernah, artinya masuk dalam sebuah komplek di sana, yang di Medan Deli Tua itu kan. Mungkin ada seorang notaris yang ya, sudah bekerja sama dengan pihak satpamnya. Saya bilang, saya masuk dan jelasin. Sekarang ini adalah fasilitas umum. Siapa saja boleh masuk ke rumah ini. Tentu persyaratan apa yang diminta. Selagi kita bisa kita wajib untuk bisa masuk. Ya, awalnya nggak dikasih. Karena kalau minta KTP ini KTP saya. Tapi kalau melarang itu bukan kalian, masyarakat korban. Makanya akhirnya dikasih. Kita jelaskan. Ternyata memang akhirnya mereka rupanya kerjasama karena bermasalah. Sampai kemudian kartu dewan, lalu mereka juga mau menceritakan dengan kronologis kenapa saya ditahan nggak boleh masuk. Mereka baru kami ancam balik karena mereka sudah melanggar aturan dan mereka suruh menjaga. Tentu kan ada aturan-aturan yang harus mereka jalankan, kewenangan SOP yang mereka harus lakukan terhadap siapa saja dalam masuk ke rumah itu. Tapi intinya memang suatu ketika hanya minta meninggalkan KTP dan sebagainya itu sebuah hal yang menjadi SOP mereka, kita juga tidak bisa melarang. Setelah kita tunjukkan kita boleh masuk, oke. Tapi kalau kita dilarang tidak masuk, itu bisa dilakukan, bisa ditindak karena mereka melanggar juga aset publik, kita tidak boleh masuk kan? Bahkan kita ada berhubungan yang kita kerjakan di dalam kan gitu kan. Itu mungkin yang contoh singkat tadi. Jadi mungkin kalau ya kami juga mungkin kalau permohonan jangan sampai seperti itu, kita juga nggak bisa juga karena dia tadi menyangkut privatisasi di perumahan-perumahan itu. Kalau selagi masih wajar kita meninggalkan KTP itu ya wajar, karena mereka juga ya mungkin mengindikasikan bukan untuk abang yang masuk gitu kan, tapi kadang kan orang yang mengatasnamakan, menjual belikan atau yang menyerupai atau yang mengidentifikasikan, sehingga dengan memanfaatkan ini sehingga menjadi permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Itu kan ya hal yang wajar.
Selanjutnya mungkin masuk dengan masalah Bang Yaman tadi ya, terkait dengan masalah anak sekolah yang memang udah SMA kelas 1 dan kelas 2 itu kan mulai penempatan